Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Sobat budaya dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali dengan kami di channel Kebudayaan Gunung Kidul. Saat ini kami tengah berada di Bangsal Sewoko Projo Gunung Kidul untuk menggelar kembali acara Joget Bersama atau Jogetan Mataram bersama seniman dan seniwati Kabupaten Gunung Kidul. Sebelum kita mulai repertoar yang pertama, saya akan membacakan urutan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu Tari Wirogo Dak Sinargo, dan yang kedua ada dialog bersama Bapak Dr. Andes Gandung Jatmiko MPD tentang Langen Carito, dan yang terakhir nanti ada repertoar tari Gole Ayun-Ayun. Baiklah sobat budaya dimanapun Anda berada, kita akan menyaksikan repertoar tari yang pertama yaitu Tari Wirogo Dak Sinargo. Jangan kemana-mana, selamat menyaksikan.
Baiklah, itu tadi kita telah saksikan bersama tari Wirogo Daksinargo yang ditarikan oleh para seniman dan seniwati dari Kabupaten Gunung Kidul. Saya menginfokan kembali kepada sobat budaya yang ada di rumah untuk jangan lupa menekan tombol like, komen, dan subscribe channel Kebudayaan Gunung Kidul untuk terus mengikuti perkembangan kebudayaan Gunung Kidul yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dan selanjutnya akan ada dialog bersama Bapak Dr. Andes Gandung Jatmiko, MPD, tentang Langen Carito yang akan dimoderatori oleh Ibu Rini Widyastuti, MPD SSN. Kepada Ibu Rini Widyastuti, MPD SSN, dan Bapak Gandung Jatmiko, saya persilakan. Assalamualaikum, salam budaya untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi di Bangsal Sewako Projo dalam Jogetan Mataram, dan kali ini dengan edisi khusus kita akan berdiskusi tentang Langen Carito
Bersama saya sudah ada Bapak Dr. Andes Gandung Jatmiko MPD. Beliau adalah dosen di ISI Yogyakarta, khususnya di jurusan Karawitan, Pendidikan Seni Pertunjukan, dan di Seni Tari. Untuk tidak menggunakan waktu terlalu banyak, saya rasa pendahuluan saya segitu saja. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Gandung. Saya lebih tepat memanggil beliau seperti itu karena beliau juga adalah dosen waktu saya mengambil kuliah di ISI Yogyakarta, sehingga materi yang disampaikan beliau bisa lebih maksimal. Monggo Mas. Terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya, lestari budayaku. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih terkhusus untuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Kemarin saat ditelepon Mas Muklas saya sudah angkat tangan sebetulnya Mbak Rini. Pokoknya ngopo nang Gunung Kidul, bola-bali Gunung Kidul ketemu Fitra jeleh, ketemu Tanti poneh, nang moto sepet. Jadi ini ibu-ibu karena ibu dan adik-adik, ada bapak ya, bapaknya satu toh. Saya bicara Langen Carito, sebetulnya yang disebut Langen itu ada banyak. Langen Carito itu pertunjukan semacam operet, jadi opera Jawa itu Langen Carito, tetapi itu khusus untuk usia SD, sekolah dasar. Yang usia SMP seperti ini, ya SMP kelas itu. Yang SMP itu namanya Langen Sekar. Yang SMA itu Langen Asmoro. Kemudian yang dewasa itu ada Langen Drian, ada Langen Mondro Wanoro, ya itu. Jadi kalau Langen Carito kita khusus bicara untuk adik-adik di sekolah dasar. Nah, yang saya ketahui banyak hal dan mereka kalau saya datang itu agak mangkal. Kalau ada Pak Gandung kan isinya mangkal. Soalnya omongannya nyelekit, terus yang kacang karo gedang itu biasanya nyelekit. Jadi begini, untuk usia SD ceritanya bisa cerita dewasa. Contohnya Joko Tingkir, Aryo Penangsang, ya, Diponegoro gitu. Itu ya. Mengapa? Karena usia SD itu harus diberi pembelajaran atau edukasi tentang sejarah. Tetapi jangan lupa di dalam perlakuannya pertunjukan. Jangan anak SD itu dijadikan misalnya Aryo Penangsang lalu anak itu diberi kumis, diberi jambang. Itu salah. Penokohannya tidak seperti itu. Lah kalau anak SD diberi kumis, diberi brewok, itu saya melihatnya ini Langen Carito wong cebol. Bukan anak SD. Iya, wong cebol joget. Itu. Jadi biarkan untuk ini kerias dulu ya, karena penting. Biarkan Aryo Penangsang Diponegoro atau Joko Tingkir sekalipun atau Warok Suromenggolo sekalipun, ya tetap anak, ekspresinya anak itu kelihatan. Lalu yang membedakan apanya Pak Gendung? Yang membedakan adalah tembang, isi tembangnya, karakteristik dari tembang yang diucapkan oleh anak itu. Karena Langen Carito itu adalah gabungan dari gamelan, tembang, dan gerak. Itu
Langen Carito. Ya, sesekali boleh ada apa Mbak Rini, dialog verbal tapi prosentasenya kecil, ya, sangat kecil. Jadi banyak tembangnya. Kemudian ini tadi rias, ya, juga busananya. Teman-teman nanti kalau pulang bisa Bapak membuka YouTube. Coba saya buka Festival Langen Carito Gunung Kidul, Festival Langen Carito Kulon Progo, Sleman, Bantul, Kota. Adik-adik kecil itu diberi pakaian atau busana yang ebrah. Sampai adik-adik itu kena beban beratnya si kostum itu loh. Beban beratnya si kostum itu sehingga jogetnya jadi tidak seperti saat latihan, karena kalau saat latihan seperti mbak-mbak ini cuman kaosan, stagen dan itu. Begitu pentas ternyata kostumnya ira-iranya gede, tambah sumping, klat bau, baju dari bludru, coba lihat nanti ya. Terus rampek dan sebagainya, ditambahi brewok. Udah itu saya melihat ini anak cebol joget, orang cebol joget, bukan Langen Carito SD. Tidak seperti itu, yang membedakan karakter isi tembangnya itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, pertanyaannya, kenapa kalau anak SD kok harus Aryo Penangsang Joko Tingkir? Bukan Aryo Penangsang Joko Tingkirnya, bukan Diponegoronya, bukan itu, tetapi supaya adik-adik kita SD itu belajar sejarah sambil menyelam minum air itu, sambil mengerti tentang irama gamelan, sambil mengerti tentang joget, sambil mengerti tentang tembang. Jadi bermainnya di situ. Bukan berarti kok cerita dewasa dilakukan oleh anak-anak, bukan. Ini artinya untuk mengedukasi anak-anak belajar sejarah sambil tadi yang saya sampaikan. Tuh, rias, busana, kemudian gerak. Ya, gerak anak-anak itu beda dengan geraknya yang tadi Wirogo tadi? Daksinargo. Ini tadi saya melihat anak kecil SD mungkin 1 tadi di tengah tadi ya. Nah, dia menirukan mbak-mbak ini dan menirukan ibu-ibu yang luar biasa ini. Itu tidak sepenuhnya bisa Anda seperti merasakan itu. Nanti bisa dilihat hasilnya, ya tadi di video. Nah, karena ini bukan materinya untuk anak SD, jadi tidak perlu di Langen Carito itu ada ngurdo, ada impor, tadi payungan, tidak perlu, ya. Jadi bagaimana gerak itu untuk anak itu yang ceria, yang sederhana, yang diulang-ulang, termasuk pola ritme musiknya juga begitu. Kemudian masuk ke area pentasnya, pola lantainya, ya. Adik-adik kita itu kalau latihan itu malah disiplin tinimbang ibu-ibu ini. Benar. Kalau adik-adik latihan pertama, kedua, ketiga oleh gurunya, kowe mengko madhep ngidul, kowe engko noleh nengen, kowe itu mesti dipatuhi. Tapi kalau saya ngajar Tanti Barbara, sesuk kuliahnya jam 7.30 di, kuwi tekone jam 12. Nyun pangapunten Pak, wow, Gunung Kidul nembe panen kacang. Poneh Fitra, kuwi ngluwi Tanti leh keset. Kuwi Fitra Tanti jam 12, Fitra iso jam 6 sore lagi mangkat kuliah, mongko dosennya wis turu. Jadi latihan dewe. Jangan seperti itu, ya.
Kemudian adik-adik harus dipahamkan tentang area pentas pertunjukan. Di proscenium stage, apa iki? Proscenium stage. Piye leh nerang nih? Ya, kalau panggung tuh nama ketinggian tertentu. Proscenium stage itu wes gampangannya auditorium. Dah ya, gampangannya auditorium. Kalau auditorium itu exit entrance. Keluar masuknya itu hanya kanan dan kiri. Ya, flat kanan dan kiri. Beda dengan area pendopo. Area pendopo itu tidak hanya kanan kiri tapi bisa masuk dan keluar dari pojok, bisa masuk keluar dari depan, bisa masuk keluar dari belakang. Nah, ini pemberitahuan kepada anak SD itu harus jelas. Oleh karena itu, semua panitia yang mengadakan kegiatan itu, regulasi juklak junisnya itu harus jelas, supaya pengajarnya itu nanti di saat latihan itu bisa memberikan informasi yang jelas kepada adik-adik. Jangan sampai latihannya di pendopo, pentasnya di auditorium, atau sebaliknya, latihannya di auditorium, pentasnya di pendopo. Nah, adik-adik mesti ngukuri penonton. Itu yang salah siapa? Bukan adik-adiknya, yang salah mungkin juklak junisnya, mungkin gurunya. Jadi sekali lagi ya, Langen Carito itu dolanan anak yang disertai tembang, gerak, dan musik atau gamelan, konteksnya Jawa, ceritanya bisa cerita sejarah, namun ekspresinya tetap harus ekspresi anak-anak. Ya, beda dengan Langen Sekar yang SMP. Langen Sekar SMP itu justru ceritanya tentang lingkungan hidup, bisa binatang, bisa pohon, bisa di Gunung Kidul tuh saya pernah lihat lomba ketoprak lakone nongko doyong. Nah, misalnya itu Langen Sekar itu, karena berkaitan dengan lingkungan hidup. Anak SD sejarah. Nah, anak SMA Langen Asmoro sudah jelas loh. Jadi untuk anak SMA itu ikatan cinta gitu. Ibu-ibu wis kliwat iki. Tanti wis serang rasane ikatan cinta. Nah, ikatan utang malan. Nek ya apa ya? Nek saiki ikatan cinta jelas, sore iki ikatan cinta deh. Ketara ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi sekali lagi, Langen Carito itu spesial untuk anak-anak usia SD. Anak-anak usia SD itu senengannya yang gembira-gembira, yang menyenangkan. Ya. Kemudian kalau ada adegan perang, itu perang yang jogetan adik-adik SD. Diajari seperti itu. Kemudian unggah-ungguh itu nilainya sangat kecil saja kalau unggah-ungguh. Yang penting adik-adik itu suka dulu, satu. Kemudian ambitus tembangnya itu jatuh pada nada yang tertinggi hanya kalau di selendro hanya G, ya. Sudah jangan nyandak ro yang tinggi-tinggi, itu nanti adik-adik malah fales, ya. Cari nada-nada yang sedang dan rendah, itu adik-adik malah cepat bisa. Itu Langen Carito. Nah, gerak yang sederhana ini ora sak-sae, namanya sederhananya itu tidak sak-sae. Tapi yang bisa dilakukan, jangan sampai mbak-mbak, ibu-ibu nanti mengajarkan pada adik-adik itu impur, wah, kambeng, kalang kinantang, jeglongan, enggak sampai nanti ya, rasanya itu apa. Nah, sekarang dirumuskan bahwa seni itu bukan rumus, tapi rasa. Bukan rumus. Kalau rumus itu kalau latihan mesti pat, manam, ju, pan, tu, wa, ga. Pat, manam, ju, pan itu rumus. Tetapi kalau sudah
tokoh itu mengatakan ingkang dipun wastani besa inggih menika baing saranduning badan katata pikantuk uling gending. Jadi bergerak itu sesuai dengan alunan gending tadi. Oleh karena itu saya tadi beri contoh, adik yang kecil di tengah tadi, dia enggak bisa merasakan alunan gending yang seperti itu. Karena temponya itu tempo dewasa, tempo tadi langen asmoro tadi. Adik enggak bisa, tapi kalau lagunya semacam bentuknya lancaran gitu, yo pro konco dolanan, dia malah lebih baik. Nah ibu-ibu malah jelek, gitu loh. Ini karena bukan rumus, tari itu rasa. Kalau rumusnya pas latihan, semban 8 tua gampat manam jupan tua gampat manam jupan, iya rumusnya begitu. Neng nek wis nganggo gending dadi alon tadi, karena bentuknya ketawang. Irama 2 gong, sudah enggak ngerasake to. Nah itu namanya rasa, bukan rumus. Rumusnya untuk latihan saja. Kalau sudah dibarengi gending, apalagi mbak-mbak ini pakai nyamping, pakai jarit, akan berbeda. Juga mas-mas tadi akan berbeda. Itu aja belum pakai keris ya. Nanti kalau pakai keris lebih lagi. Wah mesti ebrae dedeke itu ketok. Adik-adik enggak, nah itu adik yang kecil gitu. Tadi tak mat gitu. Sakmono ki beda dhewe gerake dia. Ya. Enggak nyampe karena itu urusannya dewasa. Tapi kalau dia sekarang ikut latihan itu apresiasi. Bukan dia jelek loh. Dia mengapresiasi. Aku acungkan jempol sama adik itu. Pomo saiki nggawa apa-apa mesti tak paringke kok. Iki gedang ya ana iki. Gandeng ra nggawa. Itu ya. Jadi sekali lagi harus dipahami antara langen carita, langen sekar, langen asmoro, langen mondrowanoro, langen drian dan sebagainya. Itu urusan dewasa. Nah, yang belum terjadi di daerah istimewa Yogyakarta itu langen sekar dan langen asmoro. Itu belum pernah ada. Baru sekali saja sudah tidak terbit lagi. Tapi kalau langen carita itu hampir setiap tahun festival ya Mbak Rini. Hampir setiap tahun. Tapi kalau langen mondrowanoro tidak difestivalkan, tapi selalu ada hadir di dalam event, ya toh? Difasilitasi. Nah, sekarang saya menggugah teman-teman di sini. Yuk, kapan gawe langin sekar karo langen asmoro? Ya, Mbak Tanti karo Mbak Fitra aja untuk melu langen asmoro, rasane ra kena dek wisan. Ya, itu tidak diakui. Ceng ini mbak-mbak iki langen asmoro. Ini kelas 7 boleh kelas 7. Kenapa kelas 7? 5 tahun enggak naik kelas soalnya, jadi tetap sekian aja. Ya, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, riasnya, busananya, geraknya, adeging gawang di pendopo, di auditorium harus berbeda. Kemudian rasa geraknya jangan dipaksakan menggunakan gerak-gerak yang tadi mbak-mbak atau ibu-ibu baru narikan tadi. Tidak, itu bukan ranahnya adik-adik SD. Ya, adik-adik SD itu eksplorasinya ketika melihat adik-adik bermain, main yeye atau main dakon atau main egrang atau itu polanya seperti apa lah, itu dibuat dieksplorasi lalu dibuat gerak seperti itu. Nah, kalau ini sudah ya adik-adik kalau masih ngiting, nguruji, ngegem itu masih bisa ya. Tapi dia akan nyempurit itu akan dipaksa nanti ketemu. Udah nggak usah bentuk yang pernik-pernik itu dulu. Yang penting adik-adik
seneng dulu, jogete seneng dulu dengan iramanya yang gembira, suka-suka gitu, terus diajari nembang dari tembang yang sederhana. Tembang yang sederhana itu seperti apa Pak Gandung? Banyak ya. Yang dihafali anak-anak misalnya, yang gampang terus langsung diulang-ulang. Gundul-gundul pacul, yo pro konco, terus ilir-ilir atau apa yang sering terdengar itu diulang-ulang sampai adik-adik bisa nembang dan menirukan nada dasarnya dari instrumen gamelan supaya satu tidak fales, supaya yang kedua adik-adik tidak membawa gamelan sendiri, artinya sudah ditinding gamelan ro segitu adik-adik ro 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 itu Fitra mbiyen ngono kuwi. Ayo Fitra roji roji ngono kuwi. Ayo lu gamburi tak buli nang ngarep. Ya. Itu sekilas info tentang Langen Carita. Saya berharap sekali untuk Gunung Kidul nanti titip Mas Wawan, ayo kapan kita buat Langen Sekar dan Langen Asmoro, karena Langen Asmoro itu ceritanya banyak sekali. Roro Mendut Prono Citro itu Andi-andi Lumut, kemudian sing nyolong selendangnya apa? Joko Tarub. Aku mbiyen nyolong selendangnya Tanti bule kleru sapu tangane ya roh. Nah iya wis keliru. Ya, sekilas itu nanti kalau ada pertanyaan yang berkaitan, ini khusus Langen Carita loh ya kaitannya. Tapi kalau nyerempet-nyerempet sidik saya jawab. Minta apa ke saya tentang seni ini bisa, jangan minta uang. Ya, enggak punya saya kalau uang. Sementara itu dulu Mbak Rini. Terima kasih. Matur nuwun sanget Mas Gandung untuk pencerahannya mengenai Langen Carita. Tadi sudah menambah semangat untuk teman-teman dari 18 Kapanewon yang memang saat ini sedang menyiapkan. Monggo, nah saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Monggo Mas. Mikrofon tolong Mbak Mayang. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gandung Jatmiko. Gelarnya apa ya Pak? Pengendang termasyhur. Dan terima kasih, saya mau menanggapi dan bertanya terkait dengan Langen Carita yang tadi disebutkan tentang ceritanya dulu, ceritanya sejarah. Nah dalam hal ini boleh enggak Langen Carita itu mengangkat cerita seperti Andi-andi Lumut yang tadi disampaikan bahwa Langen Carita itu masuknya ke Langen Sekar, cerita Andi-andi Lumut itu ke Langen Sekar. Pertama itu, kemudian dalam penggarapan Langen Carita biasanya orang terpaku pada penokohan. Nah dalam tokoh tertentu meskipun hampir nyerempet ke Sendratari akhirnya gitu, tokoh tertentu dilambangkan atau diwakilkan dalam bentuk semacam kelompok figuran gitu. Misalnya sebenarnya ada adegan dewa tapi tidak menokohkan dewa, maka di situ dewa yang memberikan, kalau dalam Andi-andi Lumut itu ada sodo lanang itu misalnya ya, itu kemudian diberikan oleh tokoh figuran itu mewakili dewa, boleh enggak seperti itu. Atau yang lain, dalam penggarapan yang lain akan mirip-mirip seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan ketiga terkait dengan gerak, kadang-kadang kalau yang menggarap itu penari juga akhirnya unsur-unsur gerak
meskipun tayungan sederhana, akhirnya ya melangkahnya pun tidak asal melaku. Jadi tetap ada seperti tayungan itu, kita juga memang agak kaku di situ, kok nari banget gitu. Nah itu sebenarnya apa secara teknis yang terbaik dalam penerapan gerak terhadap Langen Carita. Matur nuwun, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi bukan Langen Sekar, Andi-Andi Lumut apa tadi yang Andi-Andi Lumut ya? Itu Langen Asmoro, bukan Langen Sekar. Langen Sekar itu lingkungan hidup. Ini pengetahuan yang saya dapat loh ya. Kalau nanti berkembang ya saya boleh jadi, karena seni kan juga berkembang. Tapi yang sepengetahuan yang saya dapat sampai saat ini, karena kebetulan saya kan dekat dengan putranya almarhum Pak Soekarno, itu tokoh Taman Siswa yang menciptakan Langen itu, yaitu Pak Priyo Mustiko. Waktu itu kalau Yuri dengan Pak Priyo, waktu itu saya di Gunung Kidul juga Yuri kok, Langen Carita dengan Pak Priyo Mustiko dan Pak Sadipan, ya, karena Pak Priyo itu putranya kandung Pak Katno yang pencipta Langen Carita itu. Langen Asmoro itu Andi-Andi Lumut itu Langen Asmoro, Langen Sekar itu lingkungan hidup. Nah, boleh tidak seperti itu? Nah, ikuti aja, kalau saya juklak juknis, kalau bebas ceritanya ya kenapa tidak? Tetapi kalau saya menjadi sangat prihatin, bocah cilik kok diajari cinta-cintaan. Ya toh? Itu saya. Jadi saya jadi juri bisanya ya seperti itu. Perangnya dengan juri itu karena begitu. Sampai berdarah-darah dengan juri lama itu karena kami punya referensi masing-masing. Kalau saya enggak, saya tolak itu. Ojo, justru sejarah, mengenalkan sejarah itu lebih penting dulu. Nanti Langen Asmoro, cinta itu, tema cinta itu ada di ranahnya sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan. Oh, penokohan, penokohan. Lo eman-eman lo mas, eman-eman. Adik-adik itu kan ingin ditunjukkan sejarah yang sesungguhnya. Kalau figuran itu sudah menjadi garapan, menjadi stilisasi dari orang-orang kita yang lebih dewasa, orang akan tahu kalau adik-adik kan eman-eman. Ya, kalau tidak ditunjukkan ini dewa atau bidadari gitu. Ojo bidadari terus nglawe terus, jangan. Nah, ini berkaitan dengan gerak. Ya, dengan tayungan enggak laku telu yang gampang. Bocah cilik itu laku telu, terus kayak di sini ya, bukan reok ya, inilah contohnya. Misalnya prajurit nanti kalau yang pas tokoh atau itu diberi aksen apa, lebih mudah dari tayungan ora tekan nggone. Ora tekan nggone itu tadi loh saya ngomong bukan rumus, karena itu rasa. Rasane ora tekan bocah itu. Adik tadi ora tekan rasane. Ya, Mbak Tanti leh ngene apik banget. Ya, ndelok tengah ki yo ning ora salah bocah kuwi. Ya, nglawene dadi ngene iki. Terus coba ibu-ibu adik-adik nek kebyok kan dari ugal. Adik-adik ya sak lengen kene kabeh kuwi mesti. Sapa sing salah? Ora ana sing salah, ini bukan salah dan benar. Rasanya yang enggak sampai itu. Nek ya oke. Iki wis mingset. Adik-adik tadi ngene wis ora mingset malah miring bokong, ya ora apa-apa. Ya. Itu loh.
Ini luar biasa tapi ya. Berikan gerak yang sederhana sesuai lancaran, bentuknya lancaran biasanya paling maksimal tuh ladrang. Ya, kalau Ketawang Irama 2 tadi mungkin di Langen Carita jarang-jarang. Ya. Jarang-jarang. Tapi bisa dipakai juga asal dia mampu, tapi jangan dipaksakan. Rumus saya yang sejak dulu saya pakai, tidak ingin memaksa, jangan terpaksa, dan jangan mau dipaksa, mengalir saja. Ya, mengalir saja. Saya enggak dipaksa ke sini dengan dan tidak terpaksa. Saya sudah angkat tangan, mboten ini Mas Gandung mawon. Ya, tak mangkat. Boleh kon kene Mas Muklas malah pamit. Ya. Karena dia terpaksa harus enggak tahu ada acara apa. Ya. Saya hari ini itu kuliah sampai jam 6 koreografi dengan Pak Sarjiwo, boleh dibuka YouTube-nya. Saya kuliah, tapi saya pamit demi Tanti Barbara, demi Gunung Kidul gitu. Ya, bener ini serius. Bisa buka WA saya tak tunjukkan nanti. Saya enggak untuk Gunung Kidul. Ayo. Langen Carita seperti itu kita buat Langen Sekarnya kapan? Enggak perlu nunggu festival. Lebih-lebih Gunung Kidul muncul, Gunung Kidul Langen Sekar. Wah, mesti jadi pionir, mendahului. Langen Asmoro, kalau Langen Drian, Langen Mendrawarna udah ada ya, banyak. Yang belum ada ini 2 ini. Ya. Ini bisa buat Langen ini adik kelas 7 itu. Habis yang nemplek, kuwi kelas berat kuwi. Nah, kuwi kelas berat kuwi. Berat banget kuwi serano musuhe kuwi. Arep nganggo Langen rias busana lah kuwi baru manten. Tuh. Ya. Itu Mas. Oke, matur nuwun. Ada yang lain monggo? Mumpung J. Sambil menunggu Mbak Tira, Mas Gandung, saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu memang sebelum Langen Carita ini diadakan istilahnya seleksi di tingkat kabupaten. Saya pernah mewakili untuk Gunung Kidul tapi langsung mendapatkan tugas dari dinas. Nah itu memang menjebak dalam tanda kutip. Juklak juknisnya salah satu kisah yang boleh dibawakan itu adalah Roro Jonggrang. Yang itu tadi ternyata kemudian itu kalau dikategorikan tidak masuk dalam kelasnya Langen Carita. Nah kebetulan saya mendapatkan arahan untuk membawakan Roro Jonggrang waktu itu gitu. Nah itu yang memang cukup menyulitkan karena usia anak-anak memang sangat sulit sekali ketika harus dibawa ke arah atau ke ranah kisah-kisah yang sebenarnya itu memang layak untuk seusia SMA begitu. Sampun Bu Tira, monggo. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semacam unek-unek Mas Gandung. Mohon maaf saya Mas ya, karena ini bapak guru saya dulu yang paling membuli saya, karena dulu saya juga termasuk yang tidak istimewa. Tentang Langen Carita Mas. Jadi untuk Gunung Kidul saat ini kan mempersiapkan untuk Langen Carita. Nah untuk temanya itu memang sudah di dalam juklak juknisnya itu sudah ada. Seperti yang penjaringan sampaikan tadi itu ada beberapa yang memang masuk di Langen Sekar dan juga di Langen Asmoro. Tetapi di dalam juklak juknis itu ada di Langen Carita. Nah titik-titik dan lain-lain berarti kan bebas. Nah beberapa saat yang lalu saya pernah menggarap, kalau Mas Gandung tadi mengatakan kalau Babat Alas Nongko Doyong ini termasuk lingkungan. Nah kemarin beberapa tahun yang lalu itu saya nggarap Babat Alas Nongko Doyong untuk Langen Carita. Kebetulan dapat juara 3 di provinsi. Nah yang
menjadi pertanyaan saya, sebenarnya dalam usia SD ini kriteria apa, tema yang bagaimana sebenarnya yang pas, karena nanti kaitannya dengan lagu-lagu yang akan dinyanyikan, kaitannya dengan dari adegan 1, 2, 3 semuanya kan dengan lagu, itu nanti juga akan berpengaruh juga, itu yang pertama. Terus karena ini usia SD, tentunya untuk kriteria penilaian untuk wirogonya tadi Mas Gandung nek iso ki yo sing anak-anak ojo terus nganggo ngurdo dan lain sebagainya. Nah, itu apakah dari dewan juri atau apa itu sudah ada kesamaan, kesepahaman untuk seusia sekian, berarti untuk penilaiannya kriterianya hanya grade-nya sekian. Nah, seperti itu. Itu mungkin bisa menjadi apa ya, mohon untuk nanti disampaikan karena ini memang anak-anak dan kami juga merasa kesulitan sekali joget pirung iso ijik ko nembang pemeneh merasakan tadi juga belum. Nah, untuk ini sebenarnya unek-unek saja dari kami sebagai pembimbing Langan Carita untuk saat ini. Nah, selanjutnya Mas Gandung untuk musiknya Slendro Pelok nggih. Nah, apakah bisa itu dibuat menyesuaikan dengan apa ya, kondisi anak? Misalnya kan kudune nek iki lancaran iki lagune iki kudu ngene iki. Apakah bisa dikreasikan menurut apa ya, suasana yang ingin disampaikan? Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Tira. Yang pertama terkait dengan Mbak Rini ya, mirip ya. Kalau saya mau Roro Jonggrang ya enggak apa-apa, tapi kita ambil episodenya, ambil bagiannya, enggak perlu sampai percintaannya. Itu kan ceritanya panjang misalnya gitu. Ramayana. Kan enggak mungkin dari Sinto Sayembara Sinto sampai Sinto ilang sampai Sinto obong, kan enggak mungkin itu. Kan ambil episodenya saja yang mana yang saat saya kira percintaannya malah tertolak di situ karena Bandung Roro Jonggrangnya kan tidak mau ya, tidak perlu itu dinyatakan di dalam, jadi ceritanya bagiannya saja yang diambil itu. Kemudian yang kedua tentang apakah juri sepaham? Loh, juri itu kan manut panitianya saja. Kalau juri diundang saat technical meeting, ada kisi-kisinya, kami akan memberi masukan kepada panitianya yang salah. Mungkin. Nek ora teko-teko wis di hadapan itu arep ngapa? Ya enggak bisa. Ya. Ini yang salah panitianya kalau begitu. Kalau jurinya sudah sangune wis kudu pepak itu. Ya, kalau nanti tidak berani di situ, perang di sidang juri itu. Nah, panitia harus dihadirkan. Ini salah Anda membuat juklak juni seperti ini. Ya, salah ini. Ini karena terkait dengan anak. Jadi kegiatan anak, kesukaan anak, rasa anak dan sebagainya. Termasuk tadi bingung mencari geraknya, mencari ini bingung. Itu saya kira juklak juknisnya harus jelas. Kalau tadi dikatakan boleh kok mengambil ini katakan tadi nongko doyong terus Roro Jonggrang titik-titik dan seterusnya. Nah, itu kan kesalahan panitia berarti. Panitia enggak punya referensi yang jelas. Seharusnya tidak, cukup aja sejarah, mau apa? Mau Diponegoro, mau Arya Penangsang, mau Joko Tingkir, mau Joko yang tidak tingkir, Arya yang tidak penangsang ya boleh. Itu perjuangan Hamengkubuwono IX itu Panglima Sudirman. Wah, itu adik-adik malah menarik loh kalau ada sejarah peperangan Panglima Sudirman dengan kolonial Belanda itu, adik-adik geraknya malah sederhana tuh, kayak baris-baris meriah, yang penting tembangnya cocok dan sebagainya, tidak fales dan sebagainya. Itu saya.
Kemudian tentang apakah boleh di aransemen? Ya sangat boleh, ya. Yang penting dari tembang itu tidak menyengsarakan anak. Menyengsarakan anak itu dalam arti cengkoknya jangan terlalu meliuk-liuk, ya. Apa bahasanya itu prasojo. Aku duwe pitik cilik gitu, jangan ditekuk-tekuk lagi. Aku duwe pitik cilik ngono kuwi ora usah. Cilik ngono cukup, ya. Jelas tapi artikulasinya jelas. Kalau yang dewasa ilir tandure sumilir, bocah cilik ra usah lir ilir tandure sumilir, wis jelas cetha, penak malan gitu. Enggak usah cengkok-cengkok dulu, membelajari anak dengan cara yang sederhana itu anak berapresiasi. Suti adik yang kecil, aku tadi tetap suka sama adik kecil itu. Ini luar biasa. Bayangkan loh, dia sendiri loh tadi, enggak punya teman yang sebaya dengan dia kecuali kakaknya ini. Enggak ada yang sebaya, dia di tengah, enggak malu, enggak apa. Wow, itu tak foto ini dia. Itu luar biasa itu, ya. Kalau memungkinkan mbak-mbak, mas-mas di sini, tolong diajak lagi, ya. Semakin begitu, semakin Gunung Kidul semakin kaya seniman tarinya, ya. Ini enggak ada yang salah, enggak ada yang benar, tapi rasa itu pas dan tidak pas. Jadi nek tayungan itu ora pas nggo cah SD. Laku telu itu luwih pas. Engklek itu luwih pas gitu. Nah nek sing dewasa iku kon joget kaya cah cilik malah isin. Iya, malah malu deh. Wah, kok cah SD gitu. Malah ra iso. Tapi coba reok di sini. Itu sulit loh, enggak banyak loh orang yang bisa. Ya. Reok kita itu loh, Gunung Kidul. Itu enggak banyak yang bisa loh. Ya, sederhana itu. Enggak baru. Nek cah cilik kon nerokne luwih apik. Luwih apik. Begitu Mbak Rini joget reok wis elek wis cetha. Horeg jenenge, horeg ya. Wangel itu. Tapi cah cilik gampang nerokne itu. Lho. Ini bukan rumus, sekali lagi rasa. Coba kita mengeksplorasi rasanya anak-anak itu, rasanya anak-anak. Disuruh sorak bareng hore gitu tuh suka gitu. Yo kanca-kanca iki padang bulan dorene ngrutuk ayo. Coba kamu sekarang. Yo kanca-kanca mlakune gleneh. Itu perbedaannya di situ. Nah, aransemen boleh, tetapi jangan main cengkok yang terlalu sulit. Jangan dulu, nadanya dulu yang tepat, itu sudah baik untuk anak-anak. Itu Mbak Rini. Ya Mbak Tira. Ya, matur nuwun Mas Gandong, sudah semakin jelas kanca-kanca. Ya, dan sayang sekali karena keterbatasan waktu, rasanya enggak habis-habis kita kalau ingin diskusi, karena memang sebenarnya walaupun secara mendasar kita sudah tahu tentang Langan Carita, tapi kita tetap perlu untuk mencari tahu dan bertanya kepada memang yang lebih faham dan lebih menguasai, agar apa yang kita tampilkan nanti mendekati dengan sesuai apa yang menjadi kisi-kisi Langan Carita tadi. Ya, utama rias tadi. Yeah. Bener. Ora ketok bocahe. Kumis, jambang, nggih. Gulungane luwih gedhe saka sirahe aku.
Ye. Jadi itu menjadi perenungan sekaligus pertimbangan teman-teman. Dan memang saya ngelakoni sendiri itu waktu saya menggarap tentang Roro Jonggrang, ya saya bayangkan ya dia harus dengan sanggul untuk yang tinggi itu. Karena memang di sana pun yang membawakan kisah-kisah seorang putri dia pasti dengan kostum yang seperti disampaikan Pak Gandung tadi. Monggo nanti direnungkan, mungkin kita akan menjadi lebih cermat untuk bisa berkreasi dan sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan usia anak-anak yang akan menampilkan. Begitu. Sekali lagi matur nuwun sangat Mas Gandung untuk waktunya. Monggo. Kalau ya, Mbak, jumeneng Mbak. Dulu. Nah, jarit atau nyamping ini memang khusus untuk dewasa karena tidak dirubah. Ini kalau digunakan untuk adik-adik SD, wis ku dadi gedebel. Arep diteko arep. Nah, saya punya cara. Boleh pinjam tempat saya. Jarit 1 lembar ini saya ketok jadi 2. Hah? Nah, gitu. Betul itu. Enggak, saya ngingatkan dulu. Iki nek jarit dinggo mbak iki pas ngene, dinggo cah cilik wis opone di stagene 5 meter. Bocah ora iso joget. Nah, itu teknik ya. Saya mengingatkan saja. Ya, nggih. Iki Mbak Tanti iki sembarang-barang duwe Tanti iki. Heeh. Aku wis ngaku dhewe aku dadi ra sama. Nggih, terima kasih. Ditambahkan ini tadi teknis untuk penyikapan tentang busana dan memang itu sesuatu yang kadang-kadang kita tidak mempertimbangkan tapi sangat perlu untuk kita pertimbangkan gitu karena busana untuk anak-anak memang tidak tersedia, tidak ada yang membuat, jadi kita sendiri yang harus mengkreasikan. Sekali lagi matur nuwun Mas Gandung untuk ilmunya sore ini walaupun padat, singkat namun lumayan dapat kita serap. Baik teman-teman semua, kita kasih aplaus untuk Pak Gandung yang sudah memberikan ilmunya. Matur nuwun sangat. Kita akhiri untuk diskusi sore ini. Mudah-mudahan di pelaksanaan Joget Mataram yang akan datang kita akan mendatangkan narasumber yang lain dan juga pemahaman-pemahaman yang lain yang memang perlu lagi untuk kita pelajari. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan waktu saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sobat Budaya channel YouTube Kebudayaan Gunung Kidul yang ada di rumah, tadi telah sama-sama kita simak sarasehan bersama Bapak Gandung Jatmiko MPD mengenai Langen Carito. Dan setelah ini masih ada satu repertoar tari yang terakhir yaitu tari Golek Ayun-Ayun. Dan sebelum kita menyaksikan tari Golek Ayun-Ayun, izinkan saya sebagai pembawa acara pada kesempatan hari ini memohon maaf apabila dalam saya memandu acara pada kesempatan hari ini terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
Thank you.